Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Indraswari dengan NIM 2011031170, absen 16 dari kelas 3I. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Yang pertama ada bangun datar. Bangun datar adalah bangunan-bangunan yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut yakni panjang dan lebar. Bangun-bangun yang termasuk bangun datar antara lain adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segitiga. Ini merupakan gambar dari bangun datar yang saya sebutkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dan rumus bangun datar. Yang pertama ada persegi. Sifat-sifat persegi yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua memiliki sudut yang terbentuk oleh sisinya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, setiap diagonalnya membagi 2 sama besar sudut yang terbentuk oleh sisinya. Yang keempat, perpotongan antar diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Rumus persegi untuk mencari luas, yakni S dikali S sama dengan S pangkat 2. Dan untuk mencari keliling, sama dengan 4 dikali S, dengan S merupakan panjang sisi persegi. Yang selanjutnya ada persegi panjang. Sifat-sifat dari persegi panjang yang pertama memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 sumbu simetri, lipat dan putar. Yang keempat, memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Rumus dari persegi panjang untuk mencari luas menggunakan rumus P dikali L. P merupakan panjang dan L merupakan lebar. Untuk mencari keliling, kita bisa menggunakan rumus P ditambah L ditambah P ditambah L atau 2P ditambah 2L. P merupakan panjang persegi panjang dan L merupakan lebar persegi panjang. Dan yang selanjutnya ada jajar genjang. Sifat-sifat dari jajar genjang yang pertama memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar. Yang kedua, pada umumnya jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Yang ketiga, memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat. Atau sudut A plus B sama dengan 180 derajat, sudut A plus D sama dengan 180 derajat. Yang keempat, memiliki 2 garis diagonal, AC dan BD. Rumus dari jajar genjang untuk mencari luas, yakni A dikali T. A merupakan panjang alas jajar genjang, dan T merupakan tinggi jajar genjang. Untuk mencari keliling, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali dalam kurung A plus B. A merupakan alas jajar genjang dan B merupakan sisi miringnya. Yang selanjutnya ada belah ketupat. Sifat-sifat dari belah ketupat yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana sisi yang berlawanan sejajar. Yang kedua, garis diagonal membelah
belah ketupat dengan sudut siku-siku. Yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat, memiliki dua sumbu simetri lipat dan putar. Rumus dari belah ketupat untuk mencari luas 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, baik. Yang selanjutnya ada layang-layang. Sifat-sifat dari layang-layang yakni 1. Memiliki dua pasang sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki dua sudut sama besar. Yang ketiga, diagonal berpotongan tegak lurus. Yang keempat, memiliki satu simetri lipat. Oke, rumus dari layang-layang itu untuk mencari luas, yakni 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang selanjutnya ada trapesium. Sifat-sifat trapesium memiliki 4 sisi dengan 2 sisi sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang ketiga, trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Rumus dari trapesium untuk mencari luas, kita bisa menggunakan rumus 1/2 dikali T dikali dalam kurung B plus A. Dengan S1 dan S2 merupakan sisi sejajar pada trapesium dan T merupakan tinggi trapesium. Yang selanjutnya ada lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yang pertama memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang kedua memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang. Yang ketiga, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Yang keempat, diameternya konstan. Untuk mencari luas lingkaran, kita bisa menggunakan rumus Pi dikali jari-jari. Sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Nah, yang terakhir ada segitiga. Sifat-sifat segitiga yang pertama memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus. Kedua, ketiga sudut yang ada pada segitiga memiliki besaran sudut yang sama, yakni 180 derajat. Yang ketiga, sisi terpanjang pada sebuah segitiga ada pada bagian terdepan dari sudut terbesar. Rumus segitiga untuk mencari luas, rumusnya 1/2 dikali A dikali T. Dengan A merupakan panjang alas segitiga dan T merupakan tinggi segitiga. Panjang sisi miring segitiga siku-siku dicari dengan rumus Pitagoras, yakni A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Materi yang selanjutnya yaitu kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, tidak hanya ketiga persegi panjang. Namun semua persegi dapat kita sebut dengan sebangun karena semuanya memiliki sudut siku-siku. Nah, ini merupakan contoh gambar dari kesebangun. Di mana A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C sama dengan R. Yang selanjutnya adalah syarat dan contoh kesebangunan. Syarat bangun datar yang sebangun, yang pertama sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh kesebangunan yaitu 1. Pembuatan miniatur bangunan dibandingkan dengan ukuran sebenarnya adalah sebangun. Yang kedua, penggambaran peta dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya adalah sebangun.
Yang ketiga, ukuran foto dan bingkainya. Yang keempat, ukuran denah dengan ukuran yang sebenarnya. Dan yang terakhir, jendela dengan gagang jendelanya. Oke, materi yang selanjutnya kita masuk ke kongruensi segitiga. Kongruensi adalah dua buah bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua buah segitiga kongruensi jika mempunyai dua sisi dan sudut yang diapit sama atau SI, SU, SI. Sebuah sisi dan dua sudut yang berada pada sisi tersebut sama SU, SI, SU. Nah, ini merupakan contoh gambar sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, yang selanjutnya, syarat dua segitiga kongruensi. Syarat dua segitiga kongruen adalah memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu yang pertama, dua segitiga memiliki panjang sisi yang sama, atau sisi dengan sisi dengan sisi. Yang kedua, segitiga memiliki dua sisi yang sama panjang dan sebuah sudut yang diapit kedua sisi itu sama besar. Atau sisi dengan sudut dengan sisi. Dan yang terakhir, dua segitiga memiliki dua sudut yang sama besar dan sebuah sisi yang terhubung oleh kedua sudut tadi sama besar atau sudut sisi sudut. Nah, ini merupakan contoh gambar sudut sisi sudut. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video saya bisa memberikan banyak manfaat bagi adik-adik yang ingin belajar tentang bangun datar dan kongruensi segitiga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni.